Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pendengar sekalian, kali ini kita akan membahas tentang unsafe act atau tindakan tidak aman. Apa itu tindakan tidak aman? Jadi unsafe act itu adalah suatu tindakan seseorang yang menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan dan dapat mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain maupun peralatan yang ada di sekitarnya. Jadi unsafe act ini adalah suatu tindakan yang seorang pekerja yang menyimpang dari aturan melanggar SOP atau aturannya yang mengakibatkan membahayakan baik diri sendiri dia ataupun pekerja lain dan juga peralatan. Unsafe act adalah faktor perilaku manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi memang dalam teori domino kan jelas kelihatan bahwa unsafe act ini yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Unsafe act juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan, di mana memberikan peluang untuk terjadinya kecelakaan. Menurut Kavianian dalam Binar Sunu, perilaku berbahaya adalah kegagalan atau human failure dalam mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ini juga Binar Sunu menyatakan bahwa perilaku berbahaya adalah kesalahan-kesalahan atau error dan pelanggaran-pelanggaran dalam bekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi perilaku berbahaya itu adalah kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam bekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi memang yang namanya perilaku berbahaya yang orang berbuat salah-salah, kesalahan-kesalahan, membuat kesalahan atau melanggar aturan, yang bisa menyebabkan kecelakaan. Seperti kebut-kebutan, itu kan satu tindakan tidak aman, membawa kendaraan melebihi kecepatan yang diatur itu juga merupakan perilaku berbahaya dan merupakan tindakan tidak aman. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi bekerja dengan tidak memperhatikan SOP. Jadi bekerja asal cepatnya aja gitu, tidak memperhatikan SOP. Kemudian mengangkut beban yang berlebihan. Seharusnya dia cuma boleh mengangkat 2 kotak, aturannya dia hanya mengangkat 2 kotak sekali ngangkat. Nah, ini dia mengangkutnya melebihi biar cepat selesai kerjanya, 5 atau 3 Nah, bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja. Nah, ini juga nggak boleh suatu tindakan yang tidak aman. Biar banyak lembur atau sering-sering lembur juga nggak bagus sering lembur juga nggak bagus. Kemudian tidak memakai APD, ini juga menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi dia biasanya nyetir mobil biasa, mobil pribadi, dia coba bawa truk gandeng. Nah, itu juga bukan tidak sesuai keahlian. Apalagi misalkan dia ini biasanya kerjanya bisanya motong kayu. Nah, ini disuruh masang yang lain Nah, ini juga pokoknya dia tidak sesuai dengan keahliannya lah. Nah, ini sebagai contoh bekerja di ketinggian tanpa menggunakan pengaman. Nah, seperti ini dilihat saja. Nah, ini kan bahaya sekali salah sedikit ini bisa jatuh. Selain dirinya juga alat ini juga jatuh, jadinya bisa menyebabkan kerugian. Ini juga unjuk-unjuk pamer walaupun dia tidak pakai APD dia padahal sangat tinggi sekali. Ketika jatuh, ini adalah batu, bisa menyebabkan cedera Kemudian seperti ini. Nah, ini juga merupakan tindakan tidak aman, di mana seharusnya alat ini hanya boleh 1 sampai 2 orang saja. Nah, ini digunakan untuk bertiga. Nah, ini kalau jika salah-salah manuver
ini alat yang bermanuver, nah yang belakang ini akan jatuh ya. Ini juga ya, sempat-sempatnya foto. Nah yang berbahayanya apa? Nah ini ya, padahal di gedung tinggi ya, dia bekerja, lihat, tanpa menggunakan apa-apa ya. Nah ini bisa menyebabkan jatuh ya. Nah ini niatnya mau bercanda, padahal ke temannya ini sedang kerja ya. Jahil buat lelucon. Nah ini juga merupakan tindakan berbahaya atau tindakan tidak aman. Dia tarik kursi ini jatuh, geruduk ke bawah, lalu ditimpa dengan alat yang masih bergerak nih ya, ini juga tindakan tidak aman. Nah ini memakai alat yang tidak sesuai dengan fungsinya ya, dianggap sebagai mainan. Nah, ini bahaya ya. Bisa jadi walaupun dia tidak cedera, ini alat akan rusak, jadi kerusakan ya, buat mainan. Ini ya, mengelas atau memotong. Nah seperti ini, dia tidak pakai kacamatanya ditaruh di atas. Nah ini sangat berbahaya ya, tindakan tidak aman. Ini juga ya, mengelas tapi dia tidak melihat apa di sekitarnya, ada bahan-bahan berbahayakah yang mudah meledakkah. Nah ini, sehingga dibiarkan saja. Kalau seandainya ini ada gas yang bocor, nah ini akan meledak dan dia akan berbahaya ya. Nah, mengapa unsafe behavior bisa terjadi? Nah ini, jadi orang atau pekerja sering melakukan unsafe behavior terutama atau perilaku tidak aman, terutama disebabkan oleh, pertama, dia merasa telah ahli di bidangnya dan belum pernah mengalami kecelakaan. Dia berpendapat bahwa bila selama ini bekerja dengan cara yang unsafe ya, tidak terjadi apa-apa, mengapa harus berubah? Pernyataan tersebut mungkin benar, namun tentu saja hal ini merupakan potensi besar untuk terjadinya kecelakaan kerja ya. Ya, ini sering terjadi biasanya kepada orang yang sudah ahli, merasa telah ahli dia ya. Nah misalkan ya tadi tidak pakai helm saat berkendara ya. Saya biasa bawa motor pelan, udah sering nggak pakai helm, nggak apa-apa, nggak pernah jatuh. Nah kan, nah itu juga merupakan satu tindakan aman. Oh iya, saya biasa bawa kencang ya, di atas 80 km per jam, nggak jatuh, nggak apa-apa. Nah ya, padahal sebenarnya itu adalah merupakan potensi besar untuk terjadinya kecelakaan. Itu contoh ya. Kemudian perilaku unsafe mendapat reinforcement yang besar dari lingkungan sekitar, terus dilakukan dalam pekerjaan. Reinforcement yang didapat segera, pasti, dan positif. Nah ini berpendapat bahwa para pekerja sebenarnya ingin mengikuti kebutuhan akan keselamatan, namun adanya need lain menimbulkan konflik dalam dirinya ya. Contohnya ya, dia dalam bekerjanya itu hitungannya adalah semakin banyak dia mengangkut barang, maka dia semakin banyak mendapat upah. Nah upahnya ini adalah need, kebutuhannya. Jadi dia mementingkan itu dulu, upahnya dulu, jadi sehingga menyampingkan keselamatan. Mengangkat semen misalkan, atau mengangkat kotak atau apa, yang penting cepat selesai, banyak yang diangkut, cepat selesai seperti itu, dan banyak dapat upahnya. Itu salah satunya ya. Hal ini membuat seseorang menomorduakan safety need. Nah ini tadi kebutuhan keselamatan dibandingkan banyak faktor. Nah, faktor tersebut adalah keinginan untuk, pertama, dia menghemat waktu ya, apa yang lama-lama cepat selesai kerja, cepat saya bisa istirahat. Menghemat usaha, tidak banyak-banyak saya mengeluarkan tenaga ya, gak capek-capek. Merasa lebih nyaman. Nah ini juga ya, saya nyamannya nggak pakai helm atau nggak pakai APD itu nyaman bekerjanya. Kalau pakai APD saya nggak nyaman, seperti itu. Menarik perhatian. Nah ini juga ya, mungkin menarik perhatian pengawas. Wah ini banyak kerjanya gitu ya, banyak yang dikerjakan dalam sehari, dia bisa mengerjakan banyak ya, jadi bisa menguntungkan perusahaan, padahal sebenarnya membahayakan dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya mendapatkan kebebasan ya.
saya bebas tanpa diawasi, tanpa dihukum atau apa, ya saya bebas bekerja dan mendapat penerimaan dari lingkungan. Bosnya atau pengawasnya atau teman-teman dari pun nggak ada yang protes. Nah ini sehingga pekerja itu dia santai saja seperti itu ya, tidak peduli dengan perilakunya seperti itu, padahal sebenarnya perilakunya tidak aman. Nah, ini needs yang menimbulkan atau kebutuhan yang menimbulkan konflik dengan safety, keselamatan ya, kebutuhan keselamatan. Pertama, keselamatan versus saving time. Nah, ini penghematan waktu. Ya, kemudian saving effort. Nah, ini ya, tenaga tadi. Lalu kemudian convert, kenyamanannya, getting attention, ini juga ya, independent, kebebasan, dan grup. Nah ini persetujuan tadi. Jadi memang dia penerimaan lingkungan ya. Jadi ini juga memang terjadi akibat lingkungan tempat kerjanya juga seperti itu. Nah, unsafe behavior juga sering dipicu oleh adanya pengawas atau manajer yang tidak peduli dengan safety. Jadi bosnya pun mandornya pun juga tidak paham atau tidak peduli dengan safety. Jadi sudah, yang penting dia kerja cepat selesai, cepat terima upah. Nah, besok bisa kerja lagi yang lain, bisa mengerjakan yang lain. Biasanya kan seperti itu ya, kalau apalagi dalam proyek-proyek kontraktor. Nah, itu semakin cepat dia kerjakan maka semakin bagus ini, semakin cepat selesai. Jadi nanti kontraktor akan besok-besok, wah ini cepat, bisa besok-besok kita bisa pakai lagi. Nah, seperti itu. Para manajer ini secara langsung atau tidak langsung memotivasi pekerja untuk mengambil jalan pintas. Nah, contohnya apa? Ya, itu tadi, kamu kalau bisa ngerjakan tugas ini dalam misalkan memindahkan semen ini ya, dari truk ini ke gudang, ya, satunya saya bayar misalkan satu sak semen itu misalkan 5.000. Semakin banyak maka saya akan bayarkan semakin banyak semen yang aku, maka saya akan bayarkan semakin banyak, seperti itu. Nah, itu yang menjadi motivasi oleh pekerja untuk mendapatkan upah banyak ya, sehingga mengambilkan jalan pintas, mengabaikan bahwa perilakunya berbahaya demi kepentingan produksi. Ini juga ya. Jadi semakin banyak dia menghasilkan produksinya, maka uangnya lah itu ya. Nah, keadaan ini menghasilkan efek negatif, yaitu para pekerja belajar bahwa ternyata melakukan unsafe behavior itu mendapat reward ya. Jadi semakin banyak dia mengangkat tadi, dia mendapat reward ya, tadi upahnya makin banyak, padahal sebenarnya kegiatannya itu berbahaya. Nah, hal ini membuat unsafe behavior seharusnya dihilangkan, namun justru mendapat reinforcement untuk muncul ya. Selain itu, kurangnya kepedulian manajer terhadap safety ini membuat pekerja menjadi meremehkan komitmen perusahaan terhadap safety. Nah, jadi ini juga ya, manajer kalau sudah perusahaan sudah berkomitmen, tentunya juga manajernya juga ini terkait manajemen K3 ya. Jadi memang komitmennya sudah dibuat ya, sudah disepakati bersama, tentunya harus dijalankan gitu ya. Jadi manajernya pun juga harus perhatikan, walaupun bukan di bidangnya, atau bukan, saya kan bukan ahli K3 ya, bukan orang K3 ya, jadi yang penting pekerjaan ini cepat selesai, tapi juga harus dia peduli ya gitu. Jadi bukan tugasnya ahli K3 saja ya terkait dengan keselamatan, tapi juga pengawas dan pekerja, seperti itu. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi unsafe behavior. Pertama ya, unsafe behavior dapat diminimalisasi dengan melakukan beberapa cara. Ya, pertama, menghilangkan bahaya di tempat kerja dengan merekayasa faktor bahaya atau mengenalkan kontrol fisik. Cara ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya unsafe behavior. Namun tidak selalu berhasil karena pekerja mempunyai kapasitas untuk berperilaku unsafe dan mengatasi kontrol yang ada. Nah, jadi sebenarnya ini dia mengurangi potensi bahaya ya, faktor bahaya, jadi dengan cara merekayasa, bukan hanya memberikan APD saja. Jadi rekayasa engineering lah gitu. Kalau bisa dieliminasi, tapi kalau tidak bisa, apakah di substitusi ataupun di engineering control.
Namun, kali ini aku mengurangi potensi bahaya tadi. Namun tidak selalu berhasil karena pekerja mempunyai kapasitas untuk berperilaku safe, unsafe, dan mengatasi kontrol yang ada. Nah ini, jika pakai APD, nah itu juga sebenarnya tidak bagus ya. Maksudnya tidak efektif lah dalam mengendalikan potensi bahaya tadi. Karena dia juga bisa berperilaku, pekerja tadi bisa berperilaku unsafe. Nah, yang kedua, mengubah sikap pekerja lebih peduli dengan keselamatan diri sendiri. Nah, cara ini didasarkan atas asumsi bahwa perubahan sikap akan mengubah perilaku. Berbagai upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kampanye dan safety training. Kemudian pendekatan ini tidak selalu berhasil ya, karena ternyata perubahan sikap tidak diikuti dengan perubahan perilaku. Sikap sering merupakan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang sebenarnya dilakukan. Nah, jadi kita pengen merubah sikap pekerja dari pelatihan dan kampanye dan pelatihan. Dia sadar, dia tahu bahwa itu berbahaya, tapi dilihat lagi dari need tadi ya, sehingga apa yang dia tahu, apa yang dia ini kan ya, seharusnya dilakukan, tapi karena need tadi ya dia lakukan lain gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, memberikan punishment atau sanksi terhadap unsafe behavior. Nah, cara ini tidak selalu berhasil karena pemberian punishment terhadap perilaku unsafe harus konsisten dengan dan segera setelah muncul. Hal ini sulit dilakukan karena tidak semua unsafe behavior dapat terpantau secara langsung. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak ya, sudah ada teknologi ya, di mana kita bisa memasang CCTV. Jadi walaupun tidak terawasi oleh manajer saat itu, tapi CCTV masih sudah merekam. Nah ini bisa kita apakan ke pekerjanya. Jadi nanti jika terdapat pelanggaran di situ, maka akan diberikan sanksi. Nah bagi yang bagus perilakunya, nah ini akan diberikan reward seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini memberikan reward terhadap safety behavior. Nah jadi cara ini sulit dilakukan karena reward memang harus setara dengan reinforcement yang didapat dari perilaku unsafe. Jadi ya, misalkan pekerja itu harus siapa yang bekerja yang berperilaku safety, maka dia akan diberikan reward. Nah, apakah 2 kali denda yang tadi, ya pokoknya dia lumayan gitu ya, bonusnya gitu, diberikan bonus atau apa ya, yang jelas harus menarik oleh pekerja. Jadi tidak rewardnya gini doang adalah nggak menarik kan, tidak termotivasi. Jadi rewardnya ini harus yang termotivasi ya, harus yang membuat motivasi pekerja. Hasil yang diharapkan dari penerapan behavior safety ini ada 8 hasil penerapan behavior safety terencana dalam satu perusahaan ini menurut Cooper. Pertama, angka kecelakaan kerjanya rendah, meningkatkan jumlah safety behavior, mengurangi accident cost, jadi mengurangi biaya kecelakaan. Kemudian program tetap bertahan dalam waktu yang lama, jadi tidak berubah-ubah ya, kalaupun berubah dimodifikasi sedikit saja. Lalu kemudian penerimaan sistem oleh semua pihak, jadi semua pihak baik manajer, baik pekerja, baik bosnya juga menerima sistem tersebut. Generalisasi behavior safety pada sistem lain, jadi tidak hanya mesti di bagian produksi saja, tapi juga diterapkan oleh seluruhnya sampai ke sistem manajemen. Follow up yang cepat dan reguler. Lalu kemudian peningkatan laporan tentang kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tidak aman itu tadi, yang tadi awalnya tindak behavior unsafe behavior. Nah ini unsafe act. Pertama, ketidaktahuan tenaga kerja tentang bahaya di tempat kerja dikarenakan tidak ada prosedur kerja standar atau SOP-nya dan instruksi kerja yang baku, juga peraturan kesehatan dan keselamatan yang diterapkan di perusahaan. Jadi ini juga ya, kenapa pekerja itu dia melakukan tindakan tidak aman, karena dia tidak mengetahui SOP-nya bagaimana, kemudian apa saja bahaya di tempat kerja ya, itu juga. Kemudian instruksi kerjanya pun tidak baku ya, atau tidak ada instruksi kerjanya seperti itu. Yang kedua, tenaga kerja yang tidak terampil dalam mengoperasikan sesuatu peralatan mesin, misalkan mengemudi kendaraan dan menggunakan perangkat kerja lainnya. Nah ini
ternyata jadi penyebab juga ya dia tidak bertindak tidak aman itu karena dia tidak terampil, tidak pernah dilatih ya, ujuk-ujuk langsung taruh di kerja di situ, belajar sendiri, diapain sendiri. Nah itu juga merupakan penyebab terjadinya tindakan tidak aman. Yang ketiga, kekacauan sistem manajemen K3 perusahaan itu sendiri. Misalnya tidak komitmennya manajemen dalam pelaksanaan K3 ya. Jadi misalkan dia komitmen tapi dia sendiri melanggar. Orang K3-nya sendiri melanggar atau orang bosnya sendiri melanggar. Di situ ada aturan harus pakai APD, dia nggak pakai APD. Nah, ini penegakan atau peraturan yang lemah. Nah, ini juga ya. Jadi itu aja karena dia ada satu pekerja merupakan saudaranya yang pemilik perusahaan. Nah, ini juga ya, jadi tebang pilih gitu ya. Yang tidak berpengaruh. Nah, ini yang sering dihukum, yang berpengaruh ya nggak dihukum, misalkan seperti itu. Nah, jadi seharusnya ya siapapun itu siapapun itu yang melanggar dia wajib tetap aturan tetap ditegakkan ya, kasih sanksi ya harus kasih sanksi seperti itu. Jika melanggar ya harus dikasih sanksi walaupun siapapun itu ya, walaupun dia bos sekalipun. Sehingga menjadi contoh untuk pekerja yang lain bahwa peraturan K3 ini tidak pandang bulu ya, siapapun kalau dia melanggar kan demi keselamatan kan seperti itu. Nah, tanggung jawab K3 tidak jelas ini juga ya, jadi program K3-nya misalkan orang K3-nya ini juga merangkap jabatan lain sehingga tanggung jawabnya terpecah. Jadi dia tidak fokus, nah sehingga tidak berjalan dan akhirnya terabaikan. Tidak adanya audit K3 ini juga ya. Jadi tidak ada audit ya. Sudahlah tidak dievaluasi seperti itu ya. Nah, anggaran yang tidak mendukung dan lain-lain. Anggarannya ini jadi perusahaan komitmen K3 tapi anggaran untuk penerapan atau pengendalian bahayanya tidak ada. Jadi sehingga ada bahaya di situ tidak dikendalikan, hanya disuruh pakai APD saja. Kemudian tidak ada anggaran pelatihan ya. Sehingga ya itu tadi balik lagi ya, semua dari dari yang direncanakan tidak akan berhasil ya, karena anggarannya tidak mendukung dan komitmennya pun tidak bagus gitu ya, tidak dilaksanakan. Contoh perilaku berbahaya. Tindakan tanpa kualifikasi dan otoritas. Hal yang penting adalah bahwa semua peralatan harus dioperasikan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan mengenal dengan baik bahaya dan prosedur pengoperasionalnya. Jadi ya itu tadi ya. Jadi kalau perilaku berbahaya ini ya operator kren misalkan, nah, itu kan sudah banyak sertifikatnya, harus pernah ikut pelatihan ini. Nah, tidak sembarangan orang bisa mengoperasikan kren tersebut. Kalau orang yang tidak pernah mendapatkan pelatihan, dia mungkin karena dia melihat saja bisa mengoperasikan sedikit, tapi jika terjadi masalah dia tidak bisa mengatasinya. Nah, itu juga menjadi bahaya. Kemudian kedua, kurang atau tidak menggunakan perlengkapan pelindung diri APD. Adanya banyak kesempatan pekerja tidak mempunyai atau menggunakan peralatan APD untuk suatu performansi tugas tersebut tertentu. Jadi seharusnya dia harus pakai body harness, dia nggak pakai gitu ya. Nah ini jadi sangat berbahaya. Kegagalan dalam menyelamatkan peralatan ya, ini juga. Bekerja dengan kecepatan yang berbahaya. Nah ini seiring pekerja ingin mencoba mengakhiri pekerjaannya terlalu cepat, mungkin menjalankan mesin pada kecepatan yang berbahaya. Pekerja mungkin juga mengambil jalan pintas yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Manajemen harus menjamin bahwa tindakan semacam ini tidak benar ya. Jadi ya saya juga pernah lihat ini ya di perusahaan ekspedisi ya, mengantar barang karena dia mau cepat selesai sehingga dia bawa kencang-kencang mobilnya. Nah ini kan berbahaya baik dirinya maupun orang lain dan juga mobilnya sendiri. Jika terjadi kecelakaan maka akan terjadi kerusakan dan membahayakan dirinya, cedera dan terjadi kerugian pada mobilnya ya. Kerusakan ya menyebabkan kerugian pada perusahaan ya. Dan itu juga kalau kecelakaan tunggal ya itu saja, tapi kalau kecelakaannya bisa menabrak yang lain bagaimana ya, tambah lagi kerugiannya. Kemudian yang kelima, kegagalan dalam peringatan. Jika peralatan memiliki otomatis untuk hidup dan mati, atau jika bergerak, tanda peringatan yang akurat harus diberikan. Juga lantai atau permukaan kerja yang berbahaya harus diberi tanda. Nah ini
ya. Seharusnya itu ada diberikan lantai itu licin, harusnya diberikan tanda lantai licin. Nah, ini tidak diberikan, terus juga kegagalan yang menyebabkan perilaku berbahaya. Atau yang lain, bahkan alatnya ini sebenarnya dia bunyi, ada sensornya bunyi, tapi dimatikan sensornya. Karena apa? Karena bising katanya. Itu juga adalah tindakan atau perilaku berbahaya. Atau yang sederhana lagi, zaman sekarang udah canggih ya, di pengemudi itu kalau tidak pakai safety belt kan berbunyi ya. Nah, cara mengakalinya bagaimana? Nggak dipakai tapi ditaruh di belakang kunci, nah gitu ya, tapi kita nggak pakai safety beltnya, dia nggak bunyi. Nah, itu juga salah satu jadi menjadikan kegagalan peringatan. Kemudian yang keenam, menghindari atau memindahkan peralatan keselamatan kerja. Banyak peralatan yang disertai perlengkapan keselamatan kerja seperti kunci, sekring, dan sebagainya. Seorang cenderung memindahkan atau menghindari perlengkapan semacam ini dengan alasan kenyamanan dalam bekerja, ya, biar cepat gitu kan. Seharusnya ini ada pakai kunci dulu ya, dipasang, digembok di situ. Nah ya, lotonya, nah itu kan harus pakai ya, harus pasang lotonya, harus pasang. Nah ini nggak pasang, lanjut aja bekerja, teman yang lain nggak tahu, nah dioperasikan lagi mesin itu ya, habis dia di dalam mesin misalkan ya. Jadi harus pasang lotonya, kunci ya, sekring. Nah ini ya, alat pengaman itu ya sebenarnya harus dipakai gitu ya. Kemudian yang ketujuh, contohnya ini, menggunakan peralatan yang tidak layak. Peralatan sering menjadi rusak karena lamanya pemakaian. Jadi peralatan itu ya ada masa umurnya lah gitu, batasnya. Jadi jangan dipakai juga ya. Nah, ini biasanya kunci ya, atau apa ya, peralatan lah gitu ya. Nah, kalau sudah tidak layak lagi ya sudah diganti, atau nggak usah dipakai atau tidak operasikan, laporkan ke manajer seperti itu supaya diganti. Yang kedelapan, menggunakan peralatan tertentu untuk tujuan lain yang menyimpang. Nah ini ya, kan ada tuh ya, sering kita coba ini, contohnya aja kayak tang itu kan. Nah ini gunanya sebenarnya untuk menjepit ya. Nah tapi juga dipakai untuk membuka kunci. Nah itu merupakan tujuan yang salah ya, yang salah lain. Atau misalkan kunci tang ini dipakai untuk menokok, nah itu salah ya. Kemudian yang ke-9, bekerja di tempat yang berbahaya tanpa perlindungan dan peringatan yang tepat. Ini ya, jadi tidak ada rambu-rambu di situ, kemudian bekerja tanpa APD, itu juga merupakan tindakan berbahaya. 10, memperbaiki peralatan secara salah, misalnya pada peralatan mesin yang hidup yang bisa membahayakan keselamatan. Nah ini, mesin itu hidup, seharusnya kan aturannya saat memperbaiki mesin harus dimatikan terlebih dahulu, kontaknya diapain dulu, pasang lotonya, kemudian dia baru bisa memperbaiki. Nah ini karena mau cepat ya udah hidup aja, biarkan mesin hidup, dia kerjain di situ. Nah, itu juga berbahaya karena biasanya mau cepat nih. Kemudian bekerja dengan kasar, aktivitas ini sangat membahayakan dan tidak diizinkan oleh perusahaan baik pada saat maupun bekerja maupun tidak sedang bekerja ya. Nah, ini kan ada biasanya orang-orang yang bekerjanya kasar ya, padahal sebenarnya nggak perlu pakai tenaga lebih kali. Nah itu juga berbahaya. 12, menggunakan pakaian tidak aman ketika bekerja. Ada kan pakaian, seharusnya dia dalam bekerja itu kan ada pakaian khusus untuk bekerja. Nah ini pakai itu pakaian bergaya-gaya, nah itu bahaya ya. Kemudian 13, mengambil posisi bekerja yang tidak selamat, misalnya mengangkat secara salah, meraih ketinggian yang membutuhkan pengurasan tenaga ya. Seharusnya ketinggiannya itu harus pakai tangga, ngambilnya dia nggak pakai tangga, main lompat-lompat saja. Nah itu juga merupakan tindakan berbahaya atau unsafe act. Nah selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berbahaya. Jadi ini bagaimana kenapa bisa faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku berbahaya. Pertama adalah kondisi tempat kerja, lingkungan fisik. Nah ini panas, dingin ya, kemudian apa lagi, nah itu kan mempengaruhi orang berperilaku berbahaya. Seperti panas, dia mau cepat saja kerjanya, nah itu ya karena tidak nyaman. Jenis industri, nah ini juga ya, industrinya apa, jam kerja, kalau terlalu lama, nah terlalu lama ini kan berbahaya juga ya.
pencahayaan, gelap, ya, atau bagaimana temperatur dan suhu, desain peralatan, ya, kan desainnya harusnya sesuaikan lah, ya, seperti itu untuk kondisi tempat kerja. Kalau faktor personal, ya, ini ada kemampuan kognitif, persepsi, memori, pemrosesan informasi, dan pertimbangan. Ini beda-beda orang, ya. Kemudian kondisi kesehatan, nih, ya, kemampuan kognitif. Nah, itu tadi ada yang sebentar dikasih tahu paham, ada yang nggak paham. Jadi tentunya kita harus berikan kesempatan pada pekerja tersebut untuk diskusi, menanyakan apa yang tidak paham, apa yang tidak mengerti sebelum mengerjakan. Kesehatan, ya, jadi kalau orang kurang sehat, nah ini juga berbahaya, dia akan melakukan tindakan-tindakan tidak aman. Kelelahan, nah ini juga, ya, jadi seperti ya itu, ya, kenapa terjadi kecelakaan di jalan raya, salah satunya adalah karena kelelahan, mengantuk. Nah itu merupakan kelelahan. Kemudian pengalaman kerja, ini juga, ya, jadi ada yang masih kurang pengalaman kerjanya sehingga dia berperilaku karena pengalaman kerjanya masih rendah atau baru kerja, ada tindakan-tindakan tidak aman. Tapi ada juga yang sudah lama karena sudah sudah lama bekerja di situ sehingga dia merasa menguasai sehingga nggak perlu lagi mengikuti aturan. Nah itu juga merupakan penyebab tindakan tidak aman. Usia, nah usia ini kan di atas 40 tahun itu biasanya fungsi-fungsi tubuh manusia itu sudah mulai menurun. Nah ini yang bisa mempengaruhi seseorang itu mungkin dari ketajamannya, kelincahan, dan lain-lain, ya. Kemudian kepribadian, nah ini fungsi dari keadaan emosi temporer seseorang, ya. Jadi kepribadian orang itu kan ada yang mau cepet, ada yang mudah marah, ada yang biasa aja, ada yang serius, ada yang bercanda-bercanda. Nah itu, ya, jadi kepribadian orang menjadi faktor personal dalam perilaku berbahaya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini, ya. Semoga bermanfaat terkait dengan unsafe like, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.